Terima kasih Pak Gitro. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ada beberapa hal saya sampaikan. Yang pertama, yang bedah buku itu akan dimulai pada bulan September awal. Jadi hanya 1 bulan 1 kali tiap hari Jumat. Dan itu mulainya 6:30. Jadi nanti pembicaranya tidak hanya sendiri. Kalau Tuhan perkenan, ada Pak Cucun, itu juga dosen. Kemudian ada Ibu Mary dari Bandung ya. Mereka berdua dari Bandung. Uh, Juga itu Bu Mary, Ketua Prodi S2 ya di STT Rai dari Pak Deki Ngadas. Jadi beliau saya akan minta tolong. Nah, saya kurang tahu rekan-rekan yang punya kemampuan untuk di dalam dunia bedah buku karena nanti kalau menjadi pembicara memang harus baca buku yang dibedah. Kemudian di presentasi itu melatih kita untuk membaca buku, menguasai isi buku itu tetapi hanya esensinya, kemudian baru kita membuat PowerPoint kemudian dipresentasikan dalam 1 jam. Bayangkan kalau bukunya 300-400 halaman. Jadi kita diizinkan untuk presentasi 1 jam, kemudian ada sekitar 30 menit, ada share, kita ada ruang tanya jawab. Jadi presentasinya itu mengkritisi buku itu, atau juga karena buku itu baik, mungkin kita merekomendasi, tapi tentunya ada pandangan-pandangan yang kita bisa sampaikan. Saya kurang tahu, ada Pak Gibson ya, sudah S3. Kalau beliau memang sudah biasa, di sini juga ada Pak Iner yang cukup senior. Kalau sudah punya buku-buku, bisa untuk bersama dengan kita masuk tim, untuk kita presentasikan buku tertentu. Ada Pak Iwan sini ya. Pak Benyamin juga orang senior. Saya kurang tahu yang lain. Kalau Pak Anton sudah pasti sangat senior. Senior dalam belajar. Ilmunya harus dibagikan. Ya, di bedah buku itu kesempatan, sebenarnya tujuan buat program bedah buku supaya orang baca buku. Kemudian mencoba menguasai esensi dari buku itu, kemudian dilatih untuk buat presentasi. Dan biasanya orang-orang yang biasa bedah buku itu dia pasti ngajar bagus. Kemudian karena dia mempresentasikan, pasti dia akan mengajar dengan baik. Minimal kalau di gereja, mimpin PA ya dalam satu tema, kemudian buat beberapa poin. Nah, jadi kita melatih itu. Saya punya tujuan itu. Apalagi mereka-mereka yang masih muda supaya terlatih, kemudian bisa kalau Tuhan memang pimpin, taruh passionnya di bidang pengajaran, ya bisa jadi pengajar, ya jadi dosen. Jadi itu tujuan buka program itu. Tapi itu tidak mudah memang ya, semua proses. Ya, ada yang sudah duluan proses seperti saya, ada yang belakangan proses. Ya, saya memang masih sibuk sekarang ngajar di STT Rai aja 4 mata kuliah ya. Nah, nanti apakah tambah nanti di S2 ya, MTH karena baru buka, nah, nanti diatur. Tapi saya sibuk juga ngajar ya, kadang pagi, kadang sore. Tapi saya buat program sendiri yang agak berbeda, yaitu di Didaskalia Christian Foundation ya, jadi ministry. Jadi saya buat program sendiri, ini sudah cukup lama programnya, tapi yang program bedah buku ini baru. Kemudian tolong doakan supaya saya sehat, karena saya terus membaca, banyak sekali bacaannya yang saya terus baca malam ya, 2 jam, 3 jam saya harus duduk di depan laptop dan baca, karena saya harus banyak buat jurnal. Kemudian saya bertekad untuk buat kajian-kajian tentang glossolalia, ya, glosso, ada senolali,
Kalau Bapak Ibu belajar bahasa aslinya Yunania, ada gloso, ada senolali. Kemudian itu tentang kalau sekarang disebut dengan bahasa lidah. Saya pikir saya harus menulis lengkap. Kemudian itu dijadikan PDF dan dikirim di grup. Nah, itu bagian dari pneumatologi ya. Saya juga mau tulis pneumatologi, jarang sekali dibicarakan. Nanti tentang baptisan, pengurapan, metrai, itu saya akan tulis. Mudah-mudahan itu jadi di PDF-kan dulu, baru dijadikan satu buku. Dan berdoa karena tahun lalu saya sudah ditawarin oleh Yayasan Andi, penerbit Andi untuk saya masukkan tulisan saya. Tapi sampai hari ini saya belum masukkan tulisannya. Ya, mungkin saya akan mulai dengan pneumatologi, khususnya menjelaskan itu tentang Roh Kudus dan pekerjaannya. Tapi saya mengkaji secara biblical. Kemudian banyak referensi dari komentari dan juga dari dunia teologi biblical, pasti saya cari itu. Teologi sistematika, nah itu referensi dari buku-buku seperti itu. Tapi saya akan kerjakan. Dan saya sudah tahu ada teman-teman yang beri masukan, Pak Moses kalau buat buku jangan tebal. Karena orang Indonesia begitu lihat buku tebal, sudah malas baca. Ya, jadi saya sudah menangkap masukan input dari teman-teman supaya tidak menulis terlalu tebal dan menulis terlalu kadang saya juga sadar ya, saya kadang menyampaikan materi itu tidak mudah ditangkap ya, karena bahasa banyak, istilahnya banyak. Nah, saya kadang-kadang harus didampingi istri cek supaya ada controlling, sama anak juga cek karena anak saya sudah cukup dewasa ya, anak cewek satu, dia cek. Saya bukan orang yang sangat hebat dalam dunia bahasa Inggris ya, tapi istri dan anak sangat bagus karena istri di dunia pendidikan cukup lama, anak juga bagus sekali, dia senang dengan dunia bahasa, jadi dia cukup menguasai Inggrisnya sangat bagus ya. TOEFL-nya bisa sampai 700. Saya bilang kamu sudah S3 kalau 700 karena memang dia senang. Kemudian dia punya Mandarin juga bagus, anak saya, karena lama di Petra ya, mulai dari SD terus sampai SMA dengan Mandarin. Kemudian dia les lagi kursus bahasa Korea. Jadi anak saya di dunia itu. Harusnya dia tidak kuliah hukum. Dia harus kuliah bahasa, dan di Jakarta itu ya, ada satu universitas yang terkenal. Berkali-kali telepon saya supaya Binus ya, Binus. Ya, Binus telepon karena waktu dia SMA, Binus promosi ke Petra. Dan berjumpa dengan anak saya, tahu kualitas anak, kemudian mereka tawarkan untuk dapat beasiswa untuk kuliah di Binus, bidang bahasa ya. Tapi dia ternyata ambil bidang hukum, tapi dia hukum internasional. Sehingga karena hukum internasional, bahasa Inggrisnya harus bagus, dan memang dia sangat berkompeten. Saya banyak dibantu oleh istri dan anak. Jadi itu tekad saya, cuman saya harus jaga kesehatan. Ya, oke, saya tidak berpanjang lebar, itu intermezzo saja. Kita akan lihat materi. Kita belum sampai di sini ya. Ini bisa 100 ini. Ini saya belum kirim ya PDF yang Belum, Bapak. saya lupa. Ini harus dikirim lagi dijadikan PDF. Ya, kita sudah di sini, masuk di Cornelius Pantil punya konsep. Nah, sekarang untuk saya tambahkan ada referensi, ada ditulis oleh Herman Bavinck.
Bukunya ada di saya ya, buku fisiknya. Herman Bavinck. Ini tentang dogmatika. Memang bagus sekali bukunya. Ini buku-buku fisik, ada di sini Cornelius Van Til. Tapi yang menulis tentang Cornelius Van Til, pikirannya ini ditulis oleh John Frame. Ini mahasiswanya dulu ya. Jadi ada yang saya sadur dari beberapa. Jadi tidak hanya Van Til ya. Nah, kita sudah di sini. Ini relasi teologi, sistematika dan teologi lainnya. Eh, Kalau tidak salah ini juga sudah. Jadi, ini menarik ini ya. Kadang kita berpikir seperti ini ya. Kalau kita di dalam dunia teologi kan terbagi di dalam beberapa apa ya kelompok. Kalau saya katakan beberapa kelompok ya. Ada kelompok yang teologi Injil ya, dan saya latar belakangnya Injili karena saya kuliah lama di I3, Institut Injil Indonesia. Dari namanya aja sudah tahu Injil ya. Kemudian saya sempat kuliah beberapa waktu, hampir 2 tahun di STII. Itu Injili juga. Waktu itu Pak pendiri ST itu, founder itu Pak siapa sampai lupa ya. Dia banyak mengajar saya. Pendirinya orang Ambon kok. Tapi saya agak ini ya, memori saya. Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saya sempat kuliah di situ, di Surabaya. Kita kuliah di satu hotel. Kemudian sewaktu-waktu saya harus pergi ke pusat, ke Jogja, kuliah di STII. Jadi saya banyak kuliah di Injili. Kemudian saya kuliah bukan kuliah, tapi mengikuti pembelajaran di Reform untuk umum. Tapi saya diizinkan untuk belajar karena saya suka belajar. Dan saya lihat bukan masalah itu program S1 atau S2 atau S3. Saya enggak terlalu pusing dengan itu. Karena saya tahu pasti ada sesuatu yang saya dapat yang mungkin bagi saya itu baru. Dan itu memperkaya dan memperdalam kasana saya tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kita orang teologi, kita sering sebut dengan kebenaran dari perspektif teologi. Jadi saya ikuti di Reform cukup lama, ya. Saya sebenarnya anggota dari GRII, bahkan terlibat di STEMI ya, Stephen Tong Evangelical itu ya, ministry itu. Saya terlibat di situ untuk tim KKR-nya, dan saya tidak terlibat di gerejanya. Tidak jadi pelayan di gereja. Waktu itu saya masuk berapa tahun lalu, bergabung. Setelah saya bergabung dari gereja yang tadinya pusatnya memang tadinya di Singapura. Itu Blessing in the Spirit, Best Church. Sehingga saya bisa keliling seluruh Indonesia, bahkan pergi ke luar negeri untuk pergi pelayanan. Jadi saya lebih banyak berkhotbah waktu itu, kemudian saya lebih banyak PA. Dan kemudian saya sempat menggantikan gembala yang ada di Kalbar, Kalimantan Barat, di Pontianak. Dan gereja Best Church ini rata-rata tempat ibadahnya di hotel atau di resto besar, ya, atau di tempat seperti mall. Nah, jadi rata-rata di situ dia belum punya gedung sendiri. Mereka semua pengusaha, gembalanya itu semua pengusaha cukup besar, ya. Jadi saya dengan mereka beberapa tahun, tapi kemudian saya tidak kuat di sana karena mereka lebih ke dalam mistik, mulai dari pimpinan lebih orientasi ke dunia mistik. Bapak Ibu tahu mungkin mistik ya, mistik ada yang biblical, ada yang tidak. Ya, jadi mereka lebih banyak ke penglihatan, naik turun ke sorga. Nah itu membuat saya gelisah. Nah itu yang kemudian istri saya katakan supaya saya masuk ke GRII. Dari situ saya ke GRII. Dulu saya di GKRI cukup lama ya, sama-sama Yusuf Roni, bahkan pimpin 2 periode dulu Majelis Daerah Indonesia Timur. Kemudian karena tidak boleh 3 kali berturut-turut, saya turun ditarik ke sinode 1 periode.
Satu periode di sinode saya selesai, saya balik Surabaya, saya ditunjuk lagi untuk satu periode pimpin GKRI Indonesia Timur. Ya, di situ ada Pendeta Yusuf Ron yang ya sudah umur sekarang dia ya. Nah, ini pengalaman pelayanan. Tapi maksud saya dalam subtema kita kali ini kita lihat di antara teolog, walaupun mereka istilahnya dari aspek teologinya mereka apa ya satu rumpun sama. Dalam hal ini teolog reform. Kadang kita berpikir kalau kita ada di luar, kita berpikir kalau orang sudah di dalam teologi reform, teologinya pasti sama. Rupanya setelah saya cek tidak sama. Ada perbedaan-perbedaan. Saya punya buku semakin hari semakin banyak ini ya. Jadi saya terus baca buku. Walaupun juga ada buku-buku yang saya sudah punya ya. Sudah banyak buku. Jadi saya baca. Di Injili pun ada perbedaan-perbedaan. Di dalam kaum Injili ya, itu ada perbedaan. Di tengah-tengah kaum Baptis juga kan ada perbedaan. Apakah di tengah-tengah orang karismatik semua sama? Menurut saya enggak juga. Di kalangan orang Pantekosta, apakah sama semuanya? Menurut saya tidak sama. Khususnya dalam bidang teologinya. Tapi saya mau katakan secara konkret jelas bahwa orang-orang Injili masih suka belajar. Orang-orang reform apalagi mereka sangat hebat di dunia doktrinal ya. Mereka pembelajar yang hebat. Selama saya ada dan sebelum saya masuk di GRII, saya kenal baik dengan hamba-hamba Tuhan di GRII. Dan mereka sering ajak saya ke GRII, ke rumah. Kemudian saya masuk di kantornya nggak besar ya. Ini saya duduk di ruang tamu saya, Krie pernah tinggal di sini ya, jadi tahu ruang tamu saya panjang ini. Ya. Tiga meter lebarnya lebar ya, enggak panjangnya 3 meter ruang tamu. Ini cukup besar. Kalau yang orang teman-teman di Reform itu mereka punya kantor hanya kecil. Ya, mungkin hanya berapa kali berapa, tapi waktu saya masuk dan duduk kita sharing, saya kaget begitu. Setiap saya masuk di ruang kantor mereka, itu mereka punya perpustakaan gantung itu buku-bukunya. Waduh, buku-bukunya banyak sekali. Kadang berapa itu ya, berapa berapa ini ya, ada satu, dua, tiga gitu. Itu buku semua. Umpamanya itu dari pojok ke pojok keliling itu buku. Mereka orang buku. Dan di atas meja kantor mereka selain laptop, itu bukunya disusun sedemikian rupa karena mungkin dia lagi mengerjakan sesuatu. Itu yang buat saya kagum. Ada hamba-hamba Tuhan seperti gitu ya. Padahal mereka sudah S2 loh. Ya, bukan hanya lagi S1, mereka rata-rata S2, tapi mereka masih belajar giat. Ya. Orang baptis juga suka belajar. Saya juga kenal teman-teman dari GBI ada di sini ya. Saya kenal karena dulu satu kuliah dengan di waktu di STI, jadi saya tahu mereka juga suka belajar karena mereka ketemu saya di ruang kuliah. Ya, jadi mereka punya buku juga ya. Tapi tidak semua hamba Tuhan suka belajar. Nah, tapi kali ini kita mau melihat dalam teologi sistematik, dalam pengantar, di antara orang reform aja ada perbedaan. Apa perbedaan? Nah, di sini ditulis ensiklopedia teologi telah terjadi banyak perdebatan di kalangan teolog reform. Ya. Jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu mendalami karena orang-orang reform senang belajar doktrin, wah sistematiknya hebat sekali. Saya sudah berapa lama ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun saya punya teman-teman orang reform. Kalau saya pergi ke rumahnya itu satu rumahnya 2 lantai. Kemudian
Dia buat itu lantai 2, kemudian lantai 1, lantai 2 itu jadi dua, dua apa ya, dibagi dua lagi lantainya. Itu buku semua. Apalagi hamba Tuhan ini sekolah di Amerika. Bukunya bukan satuan, tapi set, satu set. Dia dari Reform. Tapi kita lihat di sini. Saya coba share dengan dia, memang ada perbedaan di antara eh, para teolog Reform. Karena itu saya mengutip ini ya. Hanya ada satu hal dalam perdebatan, yaitu pertanyaan mengenai relasi teologi sistematika dan apologetika. Ini menarik ya. Jadi ada perdebatan di antara para teolog Reform. Nah, karena kita sudah menuju ke situ, ini saya pilih mengutip, tidak semua kata saya masukkan. Dikatakan di sini, ini nanti perdebatannya akan muncul di sini, di dalam teologi sistematika dan apologetika. Artinya apa ini Bapak Ibu? Seorang yang menguasai doktrinal, karena teologi sistematika kan, harus belajar doktrin-doktrin yang sangat fundamental. Saya sebut aja ya, walaupun harus berkali-kali, saya nggak bosan ya, karena kita belajar bersama. Saya juga tetap belajar. Apa yang di doktrin fundamental? Seperti proper teologi, ya, mempelajari tentang Allah. Itu area proper teologi itu sangat luas. Mempelajari tentang Allah secara umum, ya, dengan dasar biblikal. Karena teologi sistematika membangun doktrin harus kuat ya. Cengkramannya harus kuat. Fondasinya harus kuat di dalam biblikal untuk membangun doktrin. Mau bangun satu doktrin seperti proper teologi itu tidak mudah. Ya. Itu bisa jadi perdebatan. Dan lihat sekarang membangun satu doktrin tentang proper teologi jadi rame. Apa rame? Hanya istilah tentang Yahweh, Elohim, ya, Adonai, Eloah. Itu kan istilah-istilah di dalam bahasa Ibrani. Itu sudah menjadi ramai dengan munculnya Yahweisme itu yang juga marak di Indonesia. Barusan Pak Gracia Pelo kan, ya betul ya kalau tidak salah, sorry saya mungkin keliru, tapi mungkin dalam bulan-bulan ini kan beliau di Surabaya berdebat dengan tokohnya yang datang dari Semarang, yang Yahweisme. Dan tokohnya ini saya sudah bertemu dia beberapa tahun lalu, ya sempat juga berdebat karena waktu saya ngajar di satu sekolah misi, di sekolah misi di Surabaya, sekolah itu cukup besar, tiba-tiba yang belajar di situ sodorkan satu Alkitab yang seluruh nama Allahnya sudah dihapus dan sudah diganti dengan Yahweh, baik PL dan PB. Wah, itu betapa dahsyatnya. Kemudian yang tokoh ini, yang pimpinannya di Indonesia katakan bahwa Alkitab dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Nah ini kan ya hanya tentang nama Allah. Ya. Itu belum kita belajar tentang dalam proper teologi tentang apa itu Tritunggal. Wah itu kan lihat ya, itu gereja jadi ribut karena itu. Sehingga gereja kadang-kadang menghindar doktrin karena ada apa ya? Ada pemahaman yang absurd. Ya. Tidak seperti yang seharusnya menurut secara biblikal atau secara teologis. Untuk Tritunggal itu ribut di BMPTKI ya itu yang di situ notabene yang kumpul di situ itu berapa ratus. Saya juga ada di situ, Pak Diki ada di situ ya. Saya kurang tahu yang lain ya. Ada Pak Reva juga ya dari STT Rai di situ. Itu ribut barusan tahun ini 2 bulan lalu atau bulan lalu ribut masalah Tritunggal karena ada seminar. Dan karena waktu dalam seminar itu diklaim bahwa manuskrip yang terbaik itu katanya oleh Pak Yonatan Sapa itu katanya manuskrip terbaik itu Bensentium. Bapak Ibu kalau belajar tentang transmisi di dalam Alkitab itu ya,
Itu perbedaan-perbedaan khususnya di dalam manuskrip. Apakah Byzantium itu terbaik? Ternyata enggak juga. Ya. Kemudian yang keliru karena dia membela tentang Tritunggal, dia mau bela pandangan dia lagi buat Alkitab katanya. Alkitab baru, Alkitab terbaru. Dia mengaku dia ahli bahasa Ibrani Yunani. Tapi jadi ribut akhirnya. Karena dia hanya memegang satu manuskrip, yaitu Byzantium. Padahal kalau kita orang yang memang akademik, kita tahu itu Alkitab di dalam bahasa Yunani ada 5.000 lebih. Ya. Dan dia hanya pegang satu. Saya sudah belajar sampai ke kritik teks. Ya. Jadi kita lihat untuk membangun doktrin, itu doktrin aja, kita berjeri lelah. Ya. Hanya Tritunggal. Sudah ya apa jadi error ya, itu pandangan itu begitu banyak. Tiap orang mau bangun pandangan. Yang menjadi masalah, silakan bangun pandangannya, bangun teologinya. Tetapi pertanyaannya, apakah doktrin yang dibangun tentang Tritunggal memang biblikal atau tidak, teologis atau tidak? Itu yang menjadi masalah, dan itu terkait dengan hermeneutik tentunya. Hermeneutik maksudnya di sini yaitu eksegese. Jadi kita lihat ya dalam teologi biblikal ya. Nah, sekarang seorang apologet dia harus mutlak menguasai teologi sistematika. Harus ya. Jadi ini kan ini mengenai relasi antara teologi sistematika dan apologetika. Ya. Dalam hal ini Dr. Benyamin ya, Warfield ini bersama Masab dari Princeton ya, teologi ini di Amerika, sekolah teologi yang sudah lama dan sangat terkenal. Dia berbeda pandangannya. Dia Warfield ini orang Reform, tapi pandangannya berbeda dengan Abraham Kuyper dan Herman Bavinck. Mereka ini orang-orang Belanda dari Masab Belanda. Makanya saya ada buku yang saya tunjukkan tadi kan, Herman Bavinck. Ini satu ya. Saya punya beberapa buku Herman Bavinck secara fisik. Ya. Nah, ini lihat ada perbedaan antara Warfield, ini dia dari Princeton, teologi Amerika. Dia sekolah di situ. Tapi ini Abraham Kuyper, kemudian Herman Bavinck, mereka di Belanda. Ya. Mereka masab dari teologi Belanda. Yang reform juga. Agak berbeda pandangannya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana ya. Tapi kita kadang pikir, ya, di gereja aja, satu gereja bisa antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Konsep dia tentang Kristus bisa beda loh. Itu mengapa bisa berbeda? Kalau saya tanya ke Bapak Ibu. Karena masalah pembelajaran. Ada hamba Tuhan belajar Kristologi sampai di strata Evans. Paling tinggi ya, strata paling tinggi. Ada yang masih proses. Jadi kadang-kadang terjadi kontradiktif dalam pemahaman ya epistemologinya. Epistemologinya itu menjadi berbeda antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain di dalam satu gereja. Sama-sama gereja. Yang kedua, mungkin dia antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, background-nya, sekolah teologinya berbeda. Kadang berangkat dari situ. Ya. Ada sekolah teologi yang tidak terlalu kuat di dalam sistematik teologi. Mungkin lebih dominan ke misiologi. Atau sekolah teologi tapi lebih dominan dia ke pastoral. Walaupun semua teologi waktu belajar di sana selama S1 4 tahun itu kurikulumnya mirip-mirip kan. Tapi ada penekanan-penekanan khusus yang menjadi ciri dari sekolah teologi itu. Sehingga lulusan dari situ itu dia punya spesifikasi. Dia belajar tetapi dia dipengaruhi oleh sekolah teologi yang lebih menekankan tentang satu aspek. Ya, sehingga terjadi perbedaan. Tadi saya sudah katakan sejak awal bahwa orang reform kuat di dalam sistematik teologi.
Nah, termasuk ini Benjamin Warfield ini, demikian juga dengan Abraham Kuyper, kemudian Herman Bavinck. Ya, ini jadi kalau Benjamin Warfield ini karena Princeton teologi dia ada di Amerika. Kemudian ada Kuyper di Amerika. Di Belanda ya, Herman Bavinck juga di Belanda. Berbeda mereka. Jadi ini ya, ada perbedaan. Jadi kita tidak usah kaget. Saya sebenarnya mau masukkan apa yang ditulis oleh David Bray tentang mengapa di dalam kekristenan hanya satu tema dalam sistematika teologi itu terjadi perbedaan antara satu teolog dengan teolog yang lain. Jadi David Bray itu meneliti juga itu. Ini David Bray ini orang besar juga ya. Dia PhD, dia profesor. Ya, saya punya 3 jilid lengkap ya tulisan dia. Nah, jadi kita lihat ada perbedaan. Mungkin di kita yang ikut mata kuliah pembelajaran malam ini ada perbedaan kita tentang umpamanya pneumatologi bisa berbeda. Ya. Bahas saja tentang di dalam pneumatologi 1 poin saja tentang yang sekarang terkenal itu namanya bahasa lidah. Itu kan terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Ya, hanya 1 poin. Itu kan bagian dari pneumatologi, bahasa lidah. Saya sempat tulis ya, hanya singkat. Itu saya akan tulis lengkap. Ya, tapi maaf saya sudah katakan tadi dari awal. Kalau saya tulis pasti eksegesinya kuat. Tapi saya akan berusaha supaya bahasa Inggrisnya diterjemahkan semua. Ya, karena saya pernah tulis buku tentang seksiologi itu banyak bahasa Ibrani, Inggris, Yunani, Inggris. Kemudian waktu saya pergi ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung, ya diundang untuk presentasi buku saya itu banyak orang katakan Pak Moses ini terlalu akademik karena Bapak menggunakan bahasa asli, kemudian bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Karena saya mencoba mengeksegese dan memakai komentari-komentari dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya coba tulis itu dan mereka beri masukan tolong diterjemahkan Pak supaya yang tidak bisa berbahasa Inggris itu bisa tertolong. Nah, itulah sikon ya. Nah, jadi kita lihat ini. Nah, sekarang perbedaan terletak pada sifat apologetika. Yang ketiga berapologetika. Ya. Warfield mengatakan bahwa apologetika sebagai suatu disiplin ilmu teologis harus menetapkan, dia katakan ini praanggapan teologi sistematika. Menetapkan ini, makanya di bold kemudian ya di hitam tulisannya lebih tebal dari yang lain. Dia katakan bahwa secara teologis ini ya, harus disiplin teologisnya harus menetapkan praanggapan. Jadi bukan anggapan, harus ada pranya teologi sistematika. Seperti apa? Contoh seperti keberadaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menetapkan praanggapan? Ya. Teologi kita kan harus berpusat kepada Alkitab. Sehingga kita harus mempelajari Alkitab. Nah, sebelum kita datang kepada Alkitab, karena kita sudah jadi Kristen mungkin sejak nenek moyang atau sejak lahir dari orang tua, di otak kita, di kepala kita sudah tersimpan tentang siapa Allah. Karena kita Kristen. Atau lebih spesifik, pribadi yang kedua, siapa Yesus atau siapa Kristus. Di kepala kita sudah ada konsep itu. Itu maksudnya peranggapan. Kemudian baru kita meneliti Alkitab. Nah, kemudian harusnya konsep kita ini tunduk kepada kata Alkitab. Ya, bukan peranggapan kita. Ini kalau di dalam bahasa yang sering kali ditulis oleh Cornelius Van Til, ini namanya presupposition. Presupposisi, artinya peranggapan. Sebelum kita mempelajari konsep itu dengan teliti, dengan cara yang benar, kita sudah punya gambaran atau deskriptif di dalam kepala kita,
di dalam pikiran kita, Yesus itu seperti ini. Karena kita orang Kristen. Kita belum belajar pun kita sudah tahu. Kita tanya ke anak sekolah minggu atau enggak, ya sekolah minggu terlalu kecil ya. Anak yang sudah SMP, apalagi anak SMA. Tanya tentang Yesus, dia pasti ngerti. Tetapi yang menjadi masalah, pengertian dia itu datangnya dari mana? Apakah hasil pembelajaran? Hasil dia dengar-dengar dari keluarga orang tuanya? Hasil dia pergi ke gereja? Hasil dia pergi ke remaja atau di ibadah umum? Itu kemudian mempengaruhi dia. Atau hasil penelitian dia? Itu kemudian melahirkan peranggapan. Nah, ini maksudnya. Harus menetapkan peranggapan. Kalau kita sudah menetapkan peranggapan, Whitefield katakan seperti ini, kemudian menilai teologi sistematika, bagian tertentu, doktrin tertentu. Ini namanya kan presupposition personal. Umpamanya tentang Tuhan, keberadaan Tuhan ya, aspek keberadaan Tuhan. Nanti di sini Tuhan semua tertulis ya, karena ini kutipannya. Jadi sistematika hanya satu aja tentang keberadaan Tuhan. Tuhan itu semua agama mengerti tentang Tuhan. Apalagi orang yang sudah Kristen. Tetapi apakah secara teologi sistematika itu benar Tuhan yang kita mengerti apa keliru? Itu harus dicek lagi pengertian kita tentang Tuhan. Ya. Nah, ini juga sifat religius manusia. Ini contoh-contoh aja ya. Manusia rohani. Manusia rohani itu bagaimana? Apakah manusia ini kan antropologi belajarnya? Ya, tentang siapakah manusia? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia kemudian dilahirkan baru. Manusia kemudian menjadi percaya, manusia sudah diselamatkan. Nah, religius kan? Apakah manusia itu religiusnya dia sudah dibaptis Roh Kudus ukurannya, atau dia sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus ukurannya, atau dia, ya ini kalau saya bicara manusia dan Roh Kudus berarti ya, tentang antropologi dan fenomenologi. Karena bicara religius. Jadi ada dua harus ya. Bukan hanya bicara antropologi tok. Nah, kalau saya pakai tok ini bukan bahasa Ibrani apa Yunani. Ini logat orang Jawa Timur. Saja ya, tok. Hanya menyelidiki tentang manusia. Antropologi. Tapi antropologi harus berbasis biblika. Alkitabiah. Jadi manusia menurut Alkitab maksudnya. Jadi dasar teologis. Tetapi ini karena berhubung dengan religius berarti harus apa? Ini terkait dengan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Hubungan dia dengan Roh Kudus kemudian dia menjadi makhluk religius karena ada buah roh hasilnya. Tapi kalau berhubungan dengan sistematika, kita belajar tentang manusia kemudian dijadikan satu ya, diintegrasi dengan pekerjaan Roh Kudus dalam diri manusia sehingga dia menjadi makhluk spiritual. Sekarang kan ada banyak istilah. Apakah dimeteraikan itu terjadi berkali-kali atau hanya satu kali? Apakah diurapi terjadi berulang kali? Sudah cek kah? Sudah adakan eksegese kan? Dicek dari manuskrip. Bentuk waktu tense-nya itu ya, apakah presentif atau itu aorist ya? Umpamanya diurapi, apakah itu terjadi present indikatif aktif? Nah, kadang kan kita tidak cek sampai ke situ. Itu orang eksegese punya kerjaan. Orang biblical bidangnya itu ya. Saya senang dengan gitu. Karena saya mau cari tahu bentuk waktunya, apakah itu berhubungan dengan auris, masa lampau. Ya, ada berapa di dalam kalau kita belajar bahasa Yunani tentang kata umpamanya pengurapan atau diurapi itu bentuk lampaunya di dalam bahasa Yunani ada berapa? Kita harus lihat teks aslinya. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu, sekarang saya tanya ya, Bapak Ibu tolong jawab. Semua sudah punya Bible Hub? Halo? Ada Bible Hub? Ya, ada Pak. Tidak ada Bible. Pak Ada Pak. Ada. Ada Pak.
Kita juga punya. Kak Inar sudah? Sudah. Nggak dengar suaranya kurang keras ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kak Inar, ya. Saya sering buka Bible Hub, walaupun saya punya yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di Bible Hub, umpamanya perjanjian baru, Yohanes pasal 1 ayat 1, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kata demi kata di situ. Ya. Nah, coba saya berikan contoh, karena lagi mau jelaskan ini ya. Mesti aja contoh yang konkret. Supaya saya tidak dianggap mengarang sendiri ya. Nah, coba lihat ya, yang punya. Saya sarankan, ini saya HP saya ini barusan di apa ya, error, kemudian saya pergi ke WTC, ini semua habis. WA-nya semua habis, semua program di HP habis, diinstal baru semua. Ya, untuk saya simpan WA-nya di dalam laptop ya, sudah ada di laptop, itu sudah disimpan. Tapi banyak yang habis, termasuk tuh Bible Hub. Kemudian saya browsing lagi, dan gratis. Kalau Bapak Ibu beli Bible Hub, berapa banyak di situ? Wah, itu mahal Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sekarang tentang tadi saya katakan Yohanes 1 ayat 1 ya. Ini contoh aja. Yohanes 1 ayat 1. Bisa lihat di interlinear. Lihat, di saya ada interlinear. Ada komentari, ada banyak ya. Nah, ada leksikonnya. Sekarang saya lihat di apa Yohanes 1 ayat 1 itu tentang beginning. In the beginning. Itu kata arche ya. Itu tapi dia noun, datif, feminim, singular. Jadi kok kenapa dia kata benda, kemudian dia datif, kemudian dia feminim, kemudian singular. Apa artinya datif? Kalau kita belajar ini kan bahasa Yunani. Nah, itu kata beginning itu dari kata arche ini datif, ini kan bentuk kata sandang. Kalau dalam bahasa Yunani kan ada 3 toh, feminim, neuter, maskulin. Kenapa dia pakai feminim? Kemudian dia tunggal, singular. Nah, kalau lihat di dalam Bible Hub Yohanes 1 ayat 1, kata beginning ini, arche ini, itu diarahkan kita ke strong Greek. Nah, dan ada number di situ. Ya. Numbernya itu 746. Maka saya harus tekan 746 di sini. Ya. Nah, waktu saya tekan 746, itu saya berjumpa dengan strong concordance. Mau menjelaskan satu kata ya. Artinya apa? Arche itu beginning, origin. Nah, di situ ya. Itu dari strong concordance, dari help word study. Itu kata arche apa? Bagaimana itu? Dijelaskan semua dalam bahasa Inggris tapi ya. Kemudian dalam New American Standard NAS, New American Standard Exhaustive Concordance, itu dijelaskan ya. Yaitu digabungkan dengan New American Standard Bible Translation. Kemudian ada Thayer Greek Lexicon. Itu dijelaskan tentang beginning. Itu ada berapa macam. Nomor 1 beginning origin itu ada A, ada B. Waduh, dalam sekali Bapak Ibu. Ini hanya satu kata loh. Ada nomor 2, ada nomor 3. Hanya satu kata dijelaskan. Di Thayer. Ada 4, ada 5. Kemudian ada strong exhaustive concordance. Juga itu kata itu dijelaskan. Baru di bawahnya ada word study dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu beli fisiknya mahal nggak? Mahal banget. Saya punya Bible Word yang 9, edisi 9 ya. Sekarang mungkin sudah 10 ya. Itu juga mahal. Ya, jadi saya punya yang gitu-gitu. Jadi mau jelaskan tentang satu poin aja, umpamanya tentang Roh Kudus aja, itu nggak gampang. Nah, tadi saya jelaskan toh, itu pakai seperti itu ya. Bapak Ibu browsing aja itu, namanya Bible Hub. Di HP. Jadi saya bawa HP ini, kalau saya tidak khotbah di satu gereja, dia khotbah dari PB, saya buka interlinear. Atau saya buka Strong Lexicon. Kalau dia dari PL, saya buka yang Hebrew. Kalau dia dari PB, saya buka Greek.
Ya, tapi tidak ada bahasa Indonesia. Jadi saya tahu dia lagi khotbah, lari kemana khotbahnya. Keliru nggak? Harusnya bentuk waktunya sudah selesai karena audit satu kali terjadi sudah tidak terjadi seperti itu persis. Tapi kok dia bilang terjadi lagi? Berarti dia nggak ngerti bahasa Yunani dia. Bentuknya auris. Dia bilang akan terjadi bulan. Wah, harusnya bentuknya bukan auris, present. Nah itu saya belajar sampai ke situ. Jadi kita lihat di sini. Ah ini baru pertama ini ya. Ya, contoh. Dan kebenaran wahyu historis. Jadi historisnya harus dipelajari. Ya, saya dengar apa yang dikatakan oleh siapa ini Pak Bambang Nursena, itu kan kuat dia ya di dunia sejarah, dia referensinya bagus. Dia berbicara tentang kita mengeksegese harus. Tetapi jangan lupa teks itu keluar di dalam waktu secara historis. Nah, pada waktu teks itu keluar, bagian firman Tuhan tertentu keluar, itu secara historis bagian itu keluar dalam pengertian apa secara historis. Dunia ini kan, apalagi kita umpamanya di PL ya, tentang kitab Musa. Itu kan 4.000 tahun yang lalu dari zaman sekarang. Ketika kita belajar, kita harus belajar ini. Wahyu itu kan histori. Kita harus ngerti. Maksudnya Musa nulis pada waktu itu dengan bahasa seperti itu maksudnya pada zaman itu, jangan langsung ke sekarang. Ini yang membuat kita, yang pembelajar ini, mengalami kesulitan. Karena tidak mudah, ternyata kan tidak mudah. Kadang kita hanya eksegese, tapi historinya kita lupa. Bagian firman Tuhan itu kan terjadi di dalam satu situasi dan kondisi. Allah berbicara seperti itu. Di dalam konteks umpamanya Musa. Pada zaman Musa itu, sikonnya Musa seperti apa? Alkitab kan tidak tulis sedetil-detil. Nah, kita harus cari referensi untuk pelajari itu. Itu yang menarik, ya. Tuhan yang diberikan dalam Alkitab, ya, itu tentang Tuhan, ya. Berbeda dengan ini, ya, ini Kuiper. Nah, tadi kan Wellfield mengatakan bahwa apologetika harus berusaha hanya untuk membela apa yang diberikan secara sistematik. Ya, beda. Sama-sama orang reform. Beda. Jadi kan memang apologetika kan untuk membela. Tapi yang di atas katakan menetapkan praangkat, teologi sistematika. Nah sekarang jadi pertanyaan, kalau saya tanya Bapak Ibu, mereka sama-sama orang reform. Apakah perbedaan ini menunjukkan bahwa salah satu benar, atau dua-dua salah, atau dua-dua benar? Ada 3 poin jawab. Ya, apakah Wildfield benar tentang apologetika? Apakah Kuiper yang benar? Siapa yang bisa jawab? Ini kan tidak gampang. Atau kan dua-dua benar, tetapi dari satu aspek. Itu karena dua-dua kebenaran, satu menekankan ini, satu menekankan itu. Jadi sama-sama benar. Dia ekstrimkan yang ini, dia ekstrimkan itu, benar sama-sama. Apakah ini harus kebenaran yang sama-sama benar? Karena melihat dari satu aspek, dari satu tafsiran, ya, hasil interpretasi atau hermeneutik atau eksegesa. Kemudian itu kebenaran. Tapi dia lebih mengekstrimkan sisi ini, yang satu sisi ini. Dan karena dua-dua kebenaran, kita tidak boleh kontradiktif. Kita harus mengintegrasi, karena dua-dua benar. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini sistematika. Orang yang belajar sistematika, dampaknya dia hebat dalam dunia. Tapi rupanya di kalangan orang reform sendiri, contohnya ini pakar-pakar reform, ini yang sangat terkenal, mereka sudah tidak ada. Tapi konsep mereka, tulisan mereka, sampai hari ini kita bisa baca. Ya. Nah, sekarang contoh 2 ini kan, satu menekankan praanggapan teologi sistematik sebelum berapologetika. Tapi yang Kuiper katakan kan teologi sistematika itu berusaha untuk membela.
apa yang diberikan secara sistem. Maksudnya sistematika ini apa yang diberikan dalam sistematika kan ada doktrin-doktrin fundamental. Kita harus bela. Kalau orang umpamanya mau gugat kita, polemik mau bicara tentang Kristus, tapi Kristus versi dia, bukan versi Alkitab. Ini kan doktrin fundamental ini kan bagian dari sistematik. Kitanya, kata Kuiper, kita tugasnya sebagai seorang apologetika. Dari kata apologia, itu artinya memberikan pembelaan. Itu kata Kuiper. Tapi kata Warfield harus menetapkan peranggapan dulu. Tentang doktrin yang ada dalam teologi sistematika. Ini harus kita benturkan atau kita integrasi. Ini susahnya di sini ya, belajar kayak gini ya. Ini tidak mungkin di dunia khotbah. Apalagi gereja sekarang sudah hampir sirna tuh pendalaman Alkitab di gereja ya. Orang lebih pentingkan praise and worship, KKR ya perlu, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai pengajaran sampai tidak diberikan di gereja, hari Minggu juga sudah tidak diberikan. Teknik saya ketika saya jadi gembala, terakhir saya menggembalakan di Kalbar itu di Pontianak. Yaitu saya untuk khotbah hari Minggu, pagi sore itu, saya buat khotbah yang agak sederhana. Tapi tiap minggu saya buat PA. Dan PA itu nggak mau saya buat ringan. Bukan saya mau sengaja berat-beratkan. Enggak, tapi konsep teologinya itu saya harus bangun di PA. Supaya mengimbangi waktu saya khotbah hari Minggu itu yang sederhana itu. Saya dalami di dalam PA. Saya jelaskan. Dan itu satu-satu tema. Dalam beberapa kali pertemuan. Sampai beres tema itu, saya pindah tema lain. Itu selama saya ada di 3 tahun lebih ya. Di Pontianak, gereja BES. Itu saya kerjakan. Dan saya pergi kemana-mana di gereja BES. Sampai Jakarta, pergi ke Singapura. Ya. Kemana-mana saya pergi ke Manado, pergi ke Batam. Selalu cirinya saya gitu. Ada PA, saya datang, Pak Mus mau datang. Kita siapkan waktu PA. Mereka sudah tahu saya. Kalau saya khotbah, PA itu saya jadi bahan khotbah. Aduh, jemaat bukan jadi jemaat, jadi mahasiswa saya. Dan mereka akan terbang lari karena tidak kuat. Bayangkan saya umpamanya bicara tentang konsep Tritunggal. Nah, saya sederhanakan sekali kalau di khotbah. Tapi kalau PA saya tidak berikan itu. Saya harus jelaskan sebagaimana saat. Ya, dan ada ruang tanya jawab supaya mereka ya, bukan juga saya tidak sederhanakan, tapi berat itu. Seperti sekarang kan kita lihat contoh ini antara Warfield dan Kuiper udah berbeda. Walaupun mereka datang dari sama-sama ya di dalam teologi reform. Tapi satu menekankan yang lain, satu menekankan. Bagi saya dua ini harus diintegrasi. Sini kan bisa, Kuiper kan katakan, kan kamu hanya membela. Doktrin yang ada di teologi sistematika, dibalik dari kalimatnya ini Bapak Ibu, ngerti apa? Nangkep enggak? Artinya kamu sudah menguasai sistematika. Baru kamu datang, kamu bela. Ketika orang menggugat atau orang menanyakan, kamu harus bertanggungjawabkan. Apologia kan? 1 Petrus ya, apologia ya. Kamu harus memberi pertanggungjawaban. Atau karena dia konsepnya keliru, kamu harus serang dia, patahkan konsepnya dia. Dengan konsep yang doktrin yang biblical. Tapi di dalam doktrin tertentu, berarti dasar kuat biblikalnya doktrin itu. Tapi di dalam doktrin tertentu berarti dia sistematika. Bapak Ibu nangkap enggak ini? Ini cara berpikir, kadang saya juga pikir, ini pikiran saya ini kadang ruwet juga ya. Bagaimana Pak ini? Ruwet juga ya cara berpikir. Bisa nangkap enggak?
Pak Johan. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Ini mau tanya dong, Pak. Yang Lihat suara. kalimat terakhir itu saya masih belum nangkep tuh, Pak. Dan Halo? setelah itu akan bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin sedang berhadapan dengan fakta atau khayalan? Nggak dengar sama sekali suara Bapak. Tadi Pak Johan, Eh, Kedengeran, Pak? ini baru Keden- satu slide sudah seperti gini sulitnya. Karena saya Kedengeran, Pak? itu yang membuat ini jadi lama. Karena harus ada penjelasan. Nah kalau seperti gini dua-dua, ini dua orang. Perspektifnya berbeda. Satu tekan ini, satu tekan itu. Kita kan hanya membela saja apa yang sudah kita paham dari sistematika, maksudnya doktrin bagian tertentu dari teologi. Tapi di sini bilang harus menetapkan peranggapan dalam teologi sistematika dulu. Ya. Sebenarnya intinya sama. Jadi artinya sebelum kamu masuk dalam apologet, maksudnya Warfield, sebelum berapologetika, kamu harus menetapkan dulu di dalam teologi sistematika. Cuman dia pakai dalam bahasa dia ini peranggapan. Peranggapan pemahaman Anda tentang keberadaan Tuhan atau sifat religius manusia. Sudah ada dulu, baru kamu berapologia. Nah, intinya kan sama. Sama. Warfield berpendapat bahwa jika mengikuti metode Kuiper, dia protes Kuiper. Harus pertama-tama harus menjelaskan sisi Kristen, ya, dan setelah itu akan bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin sedang berhadapan dengan fakta atau khayalan. Nah, dia sampai ke situ Warfield, ya. Kok dia singgung ini kutipan buku loh ini. Mungkin berhadapan dengan fakta atau khayalan. Maksudnya apa? Kan ini ada, jangan hati-hati ya sini. Kalimat-kalimat gini kita harus sangat hati-hati. Kalau kita sudah biasa eksegese kan itu penuh dengan penelitian. Baca tulisan orang kita harus hati-hati. Sangat hati-hati. Apalagi kalau sudah biasa bedah buku ya. Kita sedang bedah tulisan orang, pikiran dia yang kemudian dituangkan di dalam tulisan. Itu harus hati. Ini Whitefield katakan, apakah mungkin sedang berhadapan? Jadi bukan kita. Karena kan ini menyinggung tentang bagaimana teologi sistematika itu ketika kita berapologia. Nah, maksudnya di sini dia sedang menyinggung lawan kita yang sedang kita hadapi, apakah itu polemik atau heresi. Nah, kita harus lihat apakah konsep dia, argumentasi dia, maksudnya Whitefield berdasarkan fakta atau hanya berdasarkan khayalan. Bapak Ibu yang sudah dengar-dengar YouTube, Dondi Tan, apalagi ya Suma, apalagi ya Ali Manachem itu, banyak kan mereka itu ya. Sekarang muncul yang cewek ya, yang orang tuanya itu ini waktu saya di itu kan asli Pontianak, siapa itu yang cewek muda, cantik dia, tapi dia sudah gemuk. Saya selama ada di Pontianak itu ibunya itu orang tuanya itu papanya pengusaha tapi sudah meninggal. Ibunya itu rumahnya gede banget, orang kaya, masih kaya ibunya. Ya, dia anak orang kaya. Nah, Selin namanya. Nah, dia sekarang kan sudah mulai maju untuk dulu dampingi aja moderator ya. Nah, sekarang dia sudah mulai. Nah, Bapak Ibu ketika lihat mereka berargumen, umpamanya Donditan, Bapak Ibu harus cek kata Whitefield. Apakah harus bertanya ya? Ya, kita bertanya pada diri kita yang menjadi apologet. Ketika sedang berhadapan dengan orang yang menggugat iman kita, ya, di bidang teologi sistematika tentang doktrin tertentu, kita harus bertanya, apakah yang dia sampaikan fakta atau dia kaya? Faktanya ini bukan hanya fakta, kita harus selidiki faktanya apa. Saya lihat YouTube-nya si siapa ya?
si Donditan, apa YouTube lama apa baru? Saya tidak perhatikan gitu. Saya hanya mau cari tahu dia sedang bicara. Dia kan undang si siapa itu, tukang sulap yang merah itu ya. Kemudian dia sudah siapkan buku, ya bukan buku, Alkitab tebal. Kemudian dia buka satu bagian dari Alkitab. Itu kemudian dia tunjukkan kepada si pesulap merah itu, ini loh, catatan footnote ya, catatan kaki. Jadi di atas ada Alkitab, tulisannya Alkitab biasa, tapi bukan Alkitab yang kita pegang. Tapi di bagian bawah itu ada footnote-nya. Kemudian di situ ada tulisan palsu. Dia baca sendiri palsu, dia suruh baca si siapa? Si pesulap merah baca palsu di dalam YouTube-nya. Dia kemukakan fakta menggunakan referensi Alkitab. Tapi Alkitab yang mana dulu? Jadi ketika kita berhadapan dengan dia, seperti Donditan, ini kita harus kuat teologi sistematika. Itu otomatis. Tetapi kita harus lihat ketika dia mengungkapkan fakta, faktanya bagaimana. Waktu dia berdonditan dengan siapa itu ya, ada satu bapak. Saya hadir di hotel karena di Surabaya. Ada Pak Esra dan Pak Budi Asali berapologet. Donditan pegang buku, Esra juga pegang buku. Esra maju ke depan. Di YouTube kan ada. Esra suruh baca bahasa Ibrani karena temannya si Donditan gaya-gaya. Ya, apa yang dia kutip itu ya dari referensi. Itu dia tunjukkan fakta, tapi dia tidak bisa baca rupanya. Hanya dia bilang ini loh ada bukunya. Itu. Pak Esra maju dan suruh dia baca. Jadi ini menurut Melville bahwa jika mengikuti metode Kuiper katakan ya, pertama-tama harus menjelaskan sistem Kristen, sistem berpikir Kristen. Setelah itu akan bertanya sendiri apakah sedang berhadapan dengan fakta atau khayal. Jadi sistem kita berpikir tentang sistematika, doktrin tertentu. Kita harus jelaskan. Baru kemudian kita analisa yang dari seberang. Para polemik atau orang heresi, kita lihat apakah dia buat khayal atau dia buat fakta. Nah kalau saya tanya, karena ini sudah rahasia umum ya, JT punya konsep yang oneness itu, dia kan tetap pakai Alkitab. Tapi kenapa ya dia pakai Alkitab? Alkitabnya sama, tapi kok dia tidak percaya kepada Tritunggal? Fakta loh Alkitab. Dia baca Alkitab, dia selidiki Alkitab. Jadi masalah tentang fakta di mana? Dia tidak bicara khayalan. Fakta. Halo Bapak Ibu. Faktanya. Ketika dia menghermeneutik tentang ayat-ayat yang Tritunggal itu, dia keliru. Hermeneutiknya yang keliru. Alkitabnya nggak salah. Tulisannya benar. Dia yang tugasnya membuat eksegese, dia salah. Jadi pertanyaan ke saya, apakah dia sampai eksegese? JT, Yesuateu, atau tidak? Dia hanya membangun argumentasi itu berdasarkan pikiran dia. Tapi menggunakan Alkitab. Tapi pikiran dia yang lebih utama. Itulah yang disebut presupposition. Presupposition. Hanya baca Alkitab. Tapi yang dia sampaikan itu bukan kata Alkitab. Kata dia. Pikiran dia yang kemudian dituangkan dalam bentuk argumentasi. Nah ini kita harus hati-hati. Nah sekarang kita lihat selanjutnya. Nah sekarang, tadi kan Whitefield, sekarang Kuiper berargumentasi. Apa dia? Kuiper berargumentasi bahwa jika membiarkan apologetika membangun anggapan-anggapan teologi, sebenarnya, nah ini ya, anggapan teologi, saya sudah bilang tadi. Sebenarnya mengaitkan kemampuan manusia alami
Saya tulis yang manusia alamiah atau natural man itu bahasa Yunaninya bios. Untuk memahami kebenaran Kristen. Lihat manusia alami mau coba memahami kebenaran Kristen. Kita kan hidup dalam dua sisi. Bios kita masih ada. Ya. Hidup kita sebagai manusia alami mempengaruhi pikiran kita enggak? Pengaruh. Tapi hidup kita sebagai manusia rohani. Mempengaruhi pikiran kita enggak? Mempengaruhi juga. Dua-dua ini ada dalam diri kita. Pengaruh. Nah, ketika kita membangun argumentasi yang harus kita cek, argumentasi itu keluar dari manusia alamiah kita yang dikatakan Kuiper. Itu biosnya kita lagi muncul melalui pikiran kita. Atau kita dikontrol oleh Roh Kudus. Lebih tepat, kita mendapatkan potiso dari Roh Kudus. Illumination, pencerahan penerangan oleh Roh Kudus untuk kita membicarakan tentang doktrin tertentu di dalam sistematik teologi. Nah, ini Kuiper lihat sampai di situ. Dalam sekali. Kalau bagi saya, dua-dua harus diterima. Wirefleet di atas diterima. Ini metode Kuiper. Ini kalau di sini Wirefleet berpendapat metode Kuiper ya. Ini metode Kuiper, bukan metode Wirefleet. Nah sekarang, Kuiper sendiri, dia katakan jangan biarkan manusia dalam berapologet. Yang kita apologetika, masuk dalam apologetika, kita kan apologetika itu teologi, khususnya teologi sistematik. Yang berperan, apakah kemampuan bios kita atau kemampuan soe kita. Kalau kemampuan bios kita harus ingat di dalam hamartologi, ya, tentang kebenaran. Itu dengan demikian, karena bios kita menyangkal doktrin kerusakan total sampai di pikiran kita. Manusia alami itu sudah mengalami kerusakan total sehingga dia harus dilahirkan baru, dibaharui, ya. Itu Roma 12 ayat 2, pembaharuan akal, pembaharuan budi ya dalam bahasa Indonesia. Bahasa aslinya kan nous, akal budi. Pembaharuan budi. Kalau Bapak Ibu cek itu Roma 12 ayat 2, itu tense-nya itu present. Nah, sekarang saya cek supaya ada dasar yang kuat ya. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu bilang saya ngarang-ngarang. Ya. Ini kalau ngajar kadang saya sampai ke sini ya. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, pembaruan akal budi. Roma 12 ayat yang kedua. Pak inner yang ada itu bisa buka. Bapak Ibu yang ada bisa buka. Ya, pembaruan akal budi. Penting ya ini transreformat. Metamorphose. Itu present imperatif. Ya, for present imperatif or passive. Ya. Person plural. Ini ada kata present imperatif. Artinya apa? Pembaharuan akal budi harus terjadi terus-menerus dan imperatif. Itu perintah harus, bukan pilihan. Jadi ketika kita menyelidiki Alkitab untuk melihat doktrin tertentu yang dasarnya dari Alkitab harus baharui pikiran. Mengapa harus baharui? Manusia bios kita tetap sudah total dead. Menarik. Kuiper hebat sekali dia cara dia mengaitkan ya apologetika dan sistematika. Dia katakan hati-hati loh. Ini warning. Bios kita yang jalan. Dan ingat bios kita sudah total dead. Makanya saya ambil Roma 12 ayat 2. Pikiran kita sudah jadi orang Kristen.
Tapi kan tidak langsung bersih semua, termasuk pikiran kita. Sehingga ditulis Roma 12 ayat 2. Paulus katakan itu metamorfose itu bentuknya harus dilakukan, dikerjakan. Siapa yang kerjakan itu? Kita sendiri, tidak mampu. Kita mau rubah pikiran ini. Roh Kudus yang sudah ada dalam kita. Rubah berpikir kita. Menerangi kita, potiso. Pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Dan itu sifatnya perintah harus, imperatif. Dan kapan berlaku? Terus menerus. Jadi ketika kita menyelidiki doktrin, ya, sistematika, Roh Kudus harus kerja. Ketika kita buat ini kata dasarnya Kuiper di sini ya, nggak sedalam ini. Ya. Nah sekarang saya loncat ke Pantil. Lihat 3 tokoh ya dalam teori. Pantil katakan, siapapun tidak dapat dan tidak perlu membahas perdebatan ini secara rinci. Kata dia tidak perlu. Ya. Sebab pendapat dari Kuiper bahwa harus selalu mengingat perbedaan antara pikiran yang sudah lahir baru, itu tadi, ya, jangan itu bios itu yang kita, ya, harus lahir baru. Tidak berarti bahwa apologetika harus muncul setelah sistematik doktrin, ya, berapa, dan harus bersifat negatif saja terhadap lawan tentunya. Sebab apologetika dapat menjawab, ya, pertama dan mengandaikan secara umum sistem kebenaran yang dihasilkan secara sistem. Jadi bicara secara umum tentang kebenaran. Jadi luas dulu ya. Artinya Van Til sedang katakan ke sistem kebenaran itu sangat luas. Kebenaran fundamental sangat luas. Kita harus mengerti itu. Yang dihasilkan kemudian yang sangat luas itu dibuat sistem secara sistematik. Nah itu doktrinnya, ya, spesifikasi dari doktrin. Memang benar bahwa apologetika terbaik hanya dapat diberikan jika kebenaran sudah diketahui dengan baik. Saya bold, hitam, garis bawahi, sudah diketahui. Namun benar juga bahwa sistem kebenaran tidak banyak diketahui, kecuali jika dilihat dari perlawanannya terhadap kesalahan. Jadi kita harus melawan yang salah dari polemikus, dari heresi bidat. Ya, kita harus lawan. Nah, mungkin cara berpikir kita belum sebaik atau selengkap sebaik ya sudah diketahui dengan baik. Artinya apakah sudah lengkap semua, sudah utuh? Belum tentu, kan kita masih proses. Tapi benar juga walaupun dalam proses sistem kebenaran tidak banyak diketahui ya. Mengapa tidak diketahui? Kecuali jika dilihat perlawanannya terhadap kesalahan. Ya. Tidak diketahui perlawanannya. Siapa yang salah? Bukan kita yang salah. Kita tahu kebenaran. Sistem kebenaran. Walaupun belum banyak. Ya, tapi kita harus lihat bahwa dari pihak, karena ini apologetika yang dihubungkan dengan sistematika, kita harus lihat lawan kita. Ya. Teologi sistematika sendiri sebagian besar telah dikembangkan untuk melawan kesalahan, heresi, dan polemikus. Oleh karena itu, kedua disiplin ilmu ini saling bergantung satu sama lain. Oke, Bapak Ibu. Hal penting yang harus kita pahami. Nah, itu tujuannya untuk buktikan kenetralan. Pasti tidak mungkin dilakukan daripada kenyataannya tidak ada seorang pun yang netral. Apakah manusia harus berdiri antara Allah dan setan? Ataukah harus memilih satu pihak? Jadi dalam dunia apologetika berdasarkan sistematika,
kita harus pro ke Allah. Namanya apologia, membela ya kebenaran Allah itu melalui pemahaman kita terhadap teologi sistematika dalam doktrin. Jadi tidak ada yang netral di sini, ya. Kalau keliru itu pasti dari setan. Kalau sudah heresi, dari mana cara berpikir? Maka dapat disimpulkan bahwa apologetika berada di tepi luar lingkaran kebenaran sistematika. Karena membela tadi kan, yang diberikan untuk mempertahankan kebenaran. Sebab kebenaran doktrinal secara spesifik harus menjadi basis untuk apologetika. Karena tugas apologetika adalah mempresentasikan kebenaran yang telah dipahami dalam teologi sistem. Menarik Bapak Ibu. Bisa nangkep? Bisa Bapak. Bisa Pak Moses. Terima kasih penjelasannya. Kurang jelas. Kayaknya masalah di Bapak deh, Pak. Soalnya kalau Bapak punya suara jelas, tapi kalau Bapak dengar kita punya suara kurang jelas. Suara dia juga hampir nyaris nggak dengar. Kalau Bapak suaranya jelas, kalau kami ke Bapak tidak jelas gitu, Pak. Kok dari teman-teman ini ketika ngomong nggak jelas. Saya Iya, tidak. Pak. Betul, Pak. Betul. Mungkin ada masalah jaringan gitu, Pak. Atau ini masalah di saya ya, masalah apa? Headset mungkin, Pak. Ada lagi ini. Karena nggak dengar sama sekali. Kalau Bapak bicara kami dengar, Pak. Tapi kalau kami bicara, Bapak kurang dengar dengan baik. Nggak dengar sama sekali. Pak Iner ngomong, Pak Johan ngomong. Dari pertama suara dengar. Tapi dari yang ikut kurang jelas. Volume dari sana kan ke sini. Nggak masuk, nggak dengar. Shalom, Bapak. Bapak bisa dengar suara kami? Iya, Bapak bisa dengar suara? baru dengar. Ya. Iya, soalnya kalau suara kami ke Bapak itu, Bapak sulit untuk mendengar dengan baik. Tapi kalau Bapak punya suara jelas. Oh ya, oke, oke. Sekarang sudah dengar, sudah jelas. Iya, jelas, Pak. Ada yang mau Sangat jelas terdengar Pak. Sangat jelas terdengar suara Bapak. Oh, puji Tuhan. Iya, jelas, Pak. Jelas, jelas suara Bapak. Tapi sudah dengar. Oke, kita terus ya. Nah, ini Vantil. Ya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai relasi sistematika dengan pengakuan gereja. Nah, sekarang dengan gereja. Sebentar, apa saya terlalu jauh melangkah? Sorry. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, saya sudah terlalu jauh. Nah, kita harus masuk ke sini. Nah, ini kita sudah di bagian ini ya. Jadi, bagi Vantil perbedaan antara metode apologetika dan metode disiplin ilmu adalah keliru. Jangan dibedakan. Sebab seluruh disiplin ilmu harus mengandalkan Tuhan. Ya, metode apapun harus mengandalkan. Tetapi pada saat yang sama pengandalan ya adalah bukti terbaik. Apa buktinya kalau kita mengandalkan? Ya, buktinya salah satunya yaitu apa?
bersandar kepada firman Tuhan, ke Alkitab tertulis, tetapi harus diinterpretasi secara biblical, benar-benar Alkitabiah, secara teologis. Ya, jadi itu bukti terbaik. Apologetika berusaha keras untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa memang demikianlah kenyataan. Ya, itu berusaha keras ya. Ini adalah tugas utamanya, karena kata Pantil ya. Jadi perbedaannya bukan masalah metode ya atau disiplin ilmu. Ya. Kita bisa menggunakan disiplin ilmu untuk menjadi alat ya. Ketika kita memasuki apologet. Apologet kan hanya membela toh, tadi saya sudah tekankan kan menurut Pantil, hanya membela. Atau kita membuat analisis kritis terhadap mindset yang dibangun oleh para heresi. Soal mereka mau terima apa yang kita katakan sebagai kebenaran biblikal, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Itu kan tugas kita, menyampaikan kebenaran. Jadi, di sini Pantil katakan harus mengandalkan Tuhan. Kata imperatif ya tadi, perintah, harus. Ketika berapologetika. Mengandalkan Tuhan, harus dijelaskan, mengandalkan Tuhan. Orang sekarang ngomongnya mengandalkan Tuhan. Sekarang kamu rumuskan itu, mengandalkan Tuhan maksudmu apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti bersandar kepada Alkitab. Yang kedua, dia tidak bersandar kepada diri sendiri. Tetapi bersandar kepada illumination tadi. Pencerahan Roh Kudus. Ya, jadi bukan pada diri sendiri. Alkitab dan juga Roh Kudus itu menjadi titik poin. Ya, dia mau belajar, menjadi titik poin. Karena sistematik teologi banyak doktrinnya dan sering kali digugat. Kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Jadi ini jadi menarik. Oke. Hal penting ya ini. Ini masalah netral tadi ya, tidak ada yang netral ya. Maka dapat disimpulkan Pak apologetika berada di luar lingkaran kebenaran sistem. Kan di luar kan sistematika sudah selesai. Berapologetika kenapa ada di lingkaran luar? Itu hanya untuk membela apa yang kita sudah imani. Jadi maksudnya itu di luar ya. Yang diberikan untuk mempertahankan ya, atau membela, mempertahankan, bahkan menyerang. Sebab kebenaran doktrinal secara spesifik harus menjadi basis untuk berapologetika. Karena tugas apologet adalah mempresentasikan kebenaran yang telah dipahami dalam teologi sistematik, doktrin-doktrin. Itu tugas kita. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Tadi cukup panjang ya. Kita tinggal setengah jam. Tidak apa-apa. Sekarang teologi sistematika dan dogmatika. Lihat ini ya, belajar kayak gini. Kalau kita jadi pembelajar memang harus kayak gini. Ya. Sekarang menurun kita ya. Saya cek di sini kita hanya berapa belas orang. Tidak apa-apa. Kalau 12 orang Pak Iner punya anak buah di jemaat banyak, kemudian Pak Iner jar PA, wah Pak Iner bisa pengaruhi banyak orang. Atau Pak Johan, ya, atau siapapun kita, ya. Jadi Tuhan Yesus saja mulai dari kelompok kecil ya. Jadi saya bukan mengutamakan kuantitas, walaupun bukan berarti meniadakan kuantitas, tapi kualitas paling penting. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Teologi sistematika dan dogmatika. Ya. Ini juga ini menjadi apa ya? Menjadi polemik di sini. Kita mau pakai istilah teologi sistematika atau kita mau pakai dogmatika. Ini menarik. Ini hanya untuk orang-orang yang mau belajar, bisa belajar sampai sini. Kalau orang enggak mau belajar, enggak berminat, dia sentuh yang gini-gini, enggak umum. Ya. Jadi ada dua versi di sini. Nah, ini yang kita mau pelajari bagian ini. Beberapa teolog lebih menyukai nama teologi dogmatis. Ini kurang G di sini ya, dogma. Atau dogmatika. Ini saat di atas kurang K. Sementara yang lain suka menyebut teologi sistematik. Nah, ini ada dua versi lagi. Ini bukanlah sesuatu yang sangat urgent, bukan memang yang penting. Alasan mengapa beberapa orang memilih istilah dogmatika
Karena istilah itu tampaknya lebih baik daripada istilah sistematika. Nanti kita lihat mengapa kok lebih baik ya. Untuk mengungkapkan gagasan bahwa disiplin ini ya berurusan dengan dogma-dogma atau kebenaran-kebenaran gereja. Nah, ini sekarang dihubungkan dengan gereja. Kebenaran itu ya dihubungkan dengan gereja. Karena gereja memang harus memberitakan kebenaran. Tapi jadi pertanyaan, apakah memang di gereja selalu memberitakan kebenaran? Halo? Jadi apakah yang jadi ukuran gerejanya itu atau kebenarannya itu sendiri? Kan kita nggak bisa pisah itu. Nggak bisa dipilahkan ya. Pokoknya kalau gereja pasti benar. Nah ini. Kalau orang baca Alkitab pasti waktu dia khotbah benar. Belum tentu. Kita lihat ada sejarah gereja yang buruk ya, yang dipertontonkan ke kita. Ya. Banyak hal yang terjadi dalam gereja. Ya. Karena gereja itu tidak absolut gerejanya, tapi kepala gereja absolut. Kebenarannya itu absolut. Ya. Itu ineran. Ini kita harus ngerti di sini dulu ya. Ini pembukaan ini. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa itu yang dimaksud dengan dogma. Nah, kita lihat. Nah, saya kutip dari Herman Bavinck. Ini ada bukunya di saya. Saya tunjukkan tadi. Menurut Bavinck ini istilah dogma ini dari kata Yunani doke. Apa artinya? Opini. Arti sederhana. Apa opini? Menunjukkan sesuatu yang tertentu yang telah diputuskan. Jadi dogma itu berdasarkan satu keputusan. Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang memutus? Kalau berhubungan dengan kebenaran. Kebenaran spesifikasinya doktrin tertentu di dalam gereja itu siapa yang putuskan? Gereja yang putuskan? Apakah gereja yang putuskan itu berdasarkan Alkitab atau tidak? Atau ada bagian tertentu yang diekstrimkan oleh gereja? Ada bagian tertentu yang dianggap tidak terlalu penting. Atau gereja bisa mengerti bahwa ada hal-hal yang fundamental yang disebut mayor atau primer. Atau hal-hal yang sekunder yang disebut dengan minor. Ini masalah. Ini saya tulis, saya angkat ini. Karena jarang diajarkan di sekolah teologi. Ya. Jarang sekali diajarkan. Mau pakai yang mana? Pakai yang dogmatika atau mau pakai yang sistematika? Makanya kita belajar. Kita sudah tahu yang sistematika. Sekarang mau tekankan yang ini. Bavinck ini ya, diputuskan. Dan oleh karena itu adalah pasti. Mengapa diputus? Mengapa pasti? Karena itu kebenaran, pasti. Dia absolut, kepastian, mutlak dia. Kalau memang kita mengerti kebenaran sebagaimana maksud Allah melalui Roh Kudus yang ditulis oleh para penulis. Kadang ketika kita menafsirkan, kita tidak menafsirkan sesuai maksud Allah, tapi maksud kita. Ini jadi masalah. Ini bahaya. Ya. Nah, sekarang di Bavinck contohkan kitab suci, ini Septuaginta ya. Berarti PL, kalau sudah bicara Septuaginta berarti PL ya. Saya harus jelaskan lagi ini ya. Jadi kalau kitab suci yang dimaksud Septuaginta berarti ini kan Ibrani yang diyunanikan. Ya. Istilah itu, istilah doiken ini digunakan untuk menunjukkan pada suatu ketetapan perintah, kurang N ya. Nah, itu ayat-ayat di sini ya. Esther 3 ayat 9, Daniel, ini banyak sekali. Dari PL sampai PB, sampai Kisah Rasul. Ini ketetapan sebagai perintah. Harus dilakukan. Mengapa harus? Karena itu kebenaran. Kebenarannya siapa? Bukan kebenarannya gereja. Gereja mengambil dari Alkitab. Dasar gereja membangun kebenaran harus dari Alkitab. Back to the Bible. Harus biblical, harus teologis. Bukan mau-maunya hamba Tuhan bangun. Nggak boleh. Hamba Tuhan itu harus tunduk kepada kebenaran mutlak karena dia relatif.
Dosen yang mengajar harus tunduk kepada kebenaran mutlak. Makanya hamba Tuhan itu harus belajar mati-matian firman Tuhan supaya tidak salah. Dosen juga harus belajar. Tunduk, bukan mau-maunya dia. Saya mau tafsir seenak saya. Tidak bisa. Di dalam hermeneutika kan ada hukumnya, ada nomosnya, ada aturannya untuk penafsiran. Tidak boleh sembarang menafsir. Ini yang jadi berat. Ya. Ini menjelaskan doke ini panjang lebar juga ya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu ini ya cukup ya. Doke. Nah, kemudian ketetapan-ketetapan perjanjian lama itu dibicarakan oleh Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, Kolose 2 ayat 14. Kita bacalah. Efesus 2 ayat 15. Mari, siapa yang baca? Kolose 2 ayat 14. Bayangkan itu ya. Paulus itu dia menulis di PB, khususnya ke jemaat Efesus. Tapi itu dikaitkan dengan PL, ketetapan-ketetapan di PL. Coba baca Efesus 2 ayat 15. Efesus atau Kolos apa? Halo? Saya baca aja ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah ini PL kan? Dengan segala perintah-perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya, diri Allah ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, itu irina ya, damai sejahtera ya. Jadi tentang Taurat. Nah ini ada orang salah tafsir tentang itu. Karena ada kata di situ membatalkan hukum Taurat. Maksudnya membatalkan itu yang berbahaya. Apakah kalau membatalkan hukum Taurat berarti PL? Berarti kita buang semua perjanjian lama. Hanya pakai perjanjian baru. Itukah pengertiannya? Paulus di dalam Efesus ini, dia menulis yang di PL kan? Hukum Taurat kan, nyinggung hukum Taurat. Karena hukum Taurat kan tidak menyelamatkan. Itu maksudnya. Ya, makanya ada kata damai. Yang damainya itu pusatnya di mana? Di hukum Taurat kan? Enggak, itu hukum kok. Aturan-aturan. Memangnya orang Israel bisa lakukan semua aturan? Nggak bisa, mereka gagal. Ya, aturan-aturan yang Allah beri mereka gagal, maka harus ada kasih karunia, ada damai. Nah, itu lewat Yesus satunya. Itu maksudnya ya, ketetapan PL. Hati-hati ya, tafsir ayat-ayat gitu ya. Itu ada Kolose 2 ayat 14 nanti dibaca. Dan keputusan-keputusan dalam persidangan di Yerusalem. Ya, Kisah 15 itu keputusan. Ini kan doken itu artinya berbicara tentang sesuatu yang diputuskan tadi di atas. Mengapa diputuskan? Itu penting. Dalam tulisan klasik, ya ini tentang keputusan, istilah mempunyai arti sebuah keputusan atau ketetapan. Ya, itu pengertian klasik ya. Dan dalam filsafat adalah tentang kebenaran-kebenaran yang ditetapkan oleh aksioma. Jadi ini dipandang dari tulisan klasik, dilihat dari filsafat, atau bukti-bukti ya, aksioma bukti. Kata tersebut dalam arti-arti demikian juga diadopsi dalam teologi Yosefus. Tahu ini Yosefus? Seorang sejarawan ya. Nah, dia adopsi. Dia berkata apa? Bahwa sejak kanak-kanak orang-orang Yahudi memandang, dia katakan buku-buku PL, artinya perjanjian lama ya, sebagai dogmatika yang diberikan secara ilahi. Ya, lewat Musa, lewat nabi-nabi, itu Alkitab PL. Itu maksudnya Yosefus toh. Nah, itu kalau sudah datang secara ilahi artinya dari Allah, berarti Allah sudah memutuskan untuk beri itu kepada Israel, umat pilihan Allah di PL. Itu. Ini maksudnya Yosefus. Ya. Dalam arti yang sama, bapak-bapak gereja. Sekarang lihat ya,
dia bicara dari PL, sekarang dia bicara ke Bapak Gereja. Berbicara tentang agama, religi, atau doktrin Kristen sebagai dogma ilahi. Keputusan ilahi. Karena berasal dari Allah. Nah, tentang inkarnasi Kristus, itu kan keputusan ilahi. Sebagai dogma teologi. Ya, jadi inkarnasi dilihat sebagai dogma teologi. Dogma itu artinya kan tadi ya keputusan. Ya, keputusan ini ukurannya ini ya. Pasti, mengapa Ibu? Karena pasti. Kalau dari Allah kan tidak ada yang mudah-mudahan gitu. Oh, ini abu-abu, nggak jelas gitu. Nggak ada. Pasti. Mutlak kan? Karena Allah mutlak. Jadi apa yang Allah berikan, yaitu firman Tuhan tertulis, itu mutlak. Itu maksudnya. Ya. Jadi inkarnasi Kristus sebagai dogma teologi tentang kebenaran-kebenaran iman yang berotoritas. Untuk siapa diberikan? Kalau dulu untuk Israel, sama sampai masa zaman transisi, yaitu 4 Injil. Ya, Alkitab belum lengkap di situ, Roh Kudus belum turun. Itu zamannya Yesus ya. Ya, 3 Injil sinoptik. Nah, itu kadang para teolog katakan itu masa transisi untuk masuk pada zaman gereja. Ya, belum masuk ke zaman gereja. Gereja nanti lahir pada hari Pentakosta kan. Kemudian dikatakan Kristen pada waktu di Antioquia. Jadi kita harus lihat ya urutan sejarah di dalam Alkitab. Ya. Jadi kebenaran itu diberikan, dia berotoritas dari Allah, diberikan sejak dalam PL. Kemudian diberikan kepada gereja. Bagi gereja. Sebagai apa? Dogma. Dogma itu artinya apa? Diputuskan oleh Allah tentang terkait dengan kebenaran yang pasti karena absolut diberikan kepada gereja. Dulu diberikan kepada Israel. Secara utuh waktu zaman Musa, zaman raja-raja. Kemudian pada zaman raja-raja itu Israel terpecah jadi 2. Kita harus ngerti itu ya. Ada Israel utara dengan 10 suku, yang di sini kemudian 2 suku yang menjadi Yahudi. Dan Yahudi ini kemudian masuk di PL. Di PB, sorry, perjanjian baru ya. Nah, setelah masuk di Yahudi, Yesus berinkarnasi di situ. Nah, ini sudah masuk PB. Ya. Mempersiapkan semua, ya. Yesus harus mati, menggenapi apa yang ditulis di dalam Taurat. Ya. Tentang dia. Artinya di dalam Taurat, di dalam PL menulis tentang Yesus, bahwa dia datang, dia harus mati. Halo Bapak Ibu, Yohanes berapa ya? 5. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak dia sampai selesai. Dia di situ Bapak. Ketika murid-murid tawarkan makanan itu, Yesus katakan, makananku. Murid-murid tawarkan makanan jasmani. Yesus bicara makananku. Ini masalah rohani. Kadang nggak connect antara murid dengan Yesus. Kadang kita juga hamba Tuhan nggak connect dengan Tuhan. Maksud Tuhan gini, kita ngomongnya gitu. Murid seperti itu. Namanya murid masih belajar, ya bisa salah. Tuhan Yesus nggak salah. Murid tawarkan makanan jasmani, Yesus bicara rohani. Murid nggak ngerti, bingung mereka. Nah itu, ya. Yesus bicara tentang kebenaran berotoritas, ya. Melakukan kehendak dia. Nah, itu diserahkan kepada gereja. Itu disebut dogma gereja. Tapi saya hati-hati di sini ya. Ya. Jadi keputusan yang pasti tadi yang datang dari Allah, makanya dia pasti karena absolut. Itu diberikan kepada gereja dulu dalam sejarah mulai dari Perjanjian Lama, sejarah di Alkitab ya. Itu kebenaran diberikan kan secara bertahap, progresif toh. Lewat Musa, lewat nabi-nabi, ya. Kebenaran diberikan untuk siapa? Seluruh manusia enggak, khusus untuk Israel. Tapi kemudian kebenaran itu Israel itu menjadi pecah 2. Diberikan kepada Yahudi. Yang disebut Yahudi. Yang kemudian dia menjadi Yudaisme. Kemudian Yudaisme ini percaya kepada Taurat aja. PB kan dia tolak. Karena kenapa perjanjian baru ditolak? Orang Yahudi, Yudaisme. Karena dia tidak percaya Yesus. Nah ini harus melekat di sini cara berpikir ini.
Ini tidak umum. Jadi kebenaran iman ini. Jadi lihat, diberikan kepada gereja. Tapi yang saya tanya, makanya saya katakan, gereja bisa salah. Mengapa ada gereja Protestan dalam sejarah? Tuhan munculkan Luther. Padahal Luther itu orang penting di dalam gereja Roma Katolik. John Calvin orang penting dalam gereja Roma Katolik. Mengapa mereka kemudian muncul Protestan? Apakah memang Luther mau buat sekte Protestan gitu? Enggak. Dalam sejarah kalau kita belajar sejarah benar-benar, Luther tidak pernah bermimpi untuk buat Protestan. Itu setelah Luther tidak ada, kemudian yang ikut Luther, pembelajaran Luther itu, mereka itu yang kemudian dikatakan Protestan. Nah, itu ada sejarahnya. Bapak Ibu harus belajar benar sejarahnya. Ya, lagi ribut-ribut ini di YouTube ya, yang Romo Patris dan siapa itu. Lagi rame kan mereka itu. Karena mereka selalu bilang orang Kristen sesat. Hati-hati loh, jangan cepat ya. Lagi rame itu, karena apakah mereka ngerti sejarah nggak? Mengapa Martin Luther keluar dari gereja? Bapak Ibu belajar indulgensi nggak? Belajar tentang Maria nggak? Ada perbedaan paham dari teologi Roma Katolik tentang Maria ada nggak? Bagaimana tentang eksegese tentang Maria? Nah itu kan menarik. Saya sudah dengar juga tentang apa yang diungkapkan oleh Pak Bambang Lucena ya dari aspek ortodoksnya ya tentang Maria. Saya sudah dengar. Sekarang saya suka belajar, suka dengar karena mau pelajari. Ya, belajar kita dengar dari mana-mana, tapi pakai filter saya katakan. Jadi gereja itu kenapa ada Protestan? Karena ada yang keluar dari sana. Mengapa dia keluar? Ada skisma, perpecahan. Mengapa kalau kita belajar sejarah? Mengapa juga gereja pecah antara barat dan timur? Kemudian sampai hari ini gontok-gontokan apa ya? Bermusuhan kadang. Terus bermusuhan. Antara timur dan barat bermusuhan. Itu abad ke-11 kan? Itu skisma besar. Tapi sebelum skisma besar ini, itu awal ya, kemudian terjadi lagi. Sudah barat dan timur pisah. Nah sekarang terjadi lagi. Terjadinya di mana? Abad pertengahan. Kapan itu? Nah itu masalah Luther itu. Dengan Roma Katolik. Nah, jadi apa maksudnya saya sampaikan ini sih secara historis terkait dengan sistematik teologi dan dihubungkan dengan gereja. Kenapa? Karena ada doktrin yang mau dibahas itu terjadi perbedaan di situ. Dan perbedaan itu berarti tafsirnya berbeda. Makanya hati-hati ya nafsir Alkitab. Bagaimana orang menafsir tentang indulgensia itu? Ya, tentang itu terhubung dengan dosa ya, hamartia. Ya. Di dalam konsep teologi Roma Katolik. Apakah itu biblikal? Pakai Alkitab apa Roma Katolik? Kita pakai apa Kristen? Kita fair-fair aja ngomong. Ini lagi dalam ruang belajar. Ya. Kemudian yang berikutnya, tentang Maria. Itu jadi rame juga. Sampai hari ini. Barusan rame. Saya ikuti Pak Deki punya itu tentang Romo Patris ya dengan Romo Sapa gitu. Rame. Artinya apa? Gereja bisa keliru. Kelirunya di mana? Bukan Alkitabnya yang keliru. Alkitab diberikan ke gereja. Gereja harus bertanggung jawab. Tafsirkan Alkitab itu. Interpretasi Alkitab. Tapi harus benar-benar teologis. Untuk membangun doktrin. Nah kalau salah tafsir, doktrin itu salah. Berbahaya. Bukan kebenaran Allah lagi. Tapi sudah kebenaran gereja. Nah ini maksud saya. Saya jelaskan ini. Ya, dogma dalam gereja. Bapak Ibu bingung kira-kira? Kan enggak, jarang ini dibahas. Ya. Bagi Pantil, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai relasi sistematika dengan pengakuan gereja. Nah, sekarang, kredo-kredo itu loh. Ya.
Apakah sistematika terutama membahas pengakuan ini? Apa sih yang isi dalam kredo? Apa sih tulisan kredo? Pengakuan-pengakuan ya. Ya, ada pengakuan Westminster. Itu kan untuk menghadapi ajaran sesat pada zaman itu. Itu kan intisari dari Alkitab. Nah, intisari dari Alkitab di dalam kredo-kredo di gereja yang dibuat oleh gereja. Kredo itu kan dibuat dari gereja, tapi diambil dari Alkitab. Seluruh Alkitab diambil? Enggak. Alkitab sudah jadi bagus, sudah 6 berapa ya? Ini error lagi saya. Ya, memori. Berapa kitab? 66. Sudah selesai itu. 66. Sudah tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Ya, pengkanonan itu ya, kita belajar di biologi. Nah, sudah kan selesai. Sekarang hadapi ajaran sesat. Nah, ini lahir kredo-kredo di dalam apa konsili-konsili itu ya, lahir kredo. Untuk hadapi ajaran sesat. Itu isi dari kredo pengakuan-pengakuan. Itu pusatnya Alkitab. Doktrin-doktrin penting itu menjadi kredo-kredo. Aku percaya kepada Allah Bapa. Di situ aku percaya kepada aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja yang am itu ya, gereja am. Saya lagi mengajar itu tentang gereja am ya. Hati-hati juga saya ngajar di SCTRA tentang gereja yang am atau oikumene atau gereja yang universal. Itu saya cari bukunya enggak gampang. Tapi ada. Cukup banyak untuk mengajar. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Sekarang sistematika doktrin itu kita hubungkan dengan pengakuan di gereja. Ini pantil. Dia katakan terutama membahas pengakuan. Itu pengakuan dari mana? Dari Alkitab. Tapi intisari Alkitab itu. Tritunggal ada di situ kan? Dan gereja ada di situ. 4 ya. Allah Bapa, Kristus, Roh Kudus, gereja. Karena mengapa gereja ditutup dengan gereja? Bapak Ibu tahu? Yang belajar malam ini ngerti? Kenapa ditutup dengan gereja? Halo? Siapa yang bisa jawab? Gereja itu disebut the representative of God. Wakil Allah di dalam dunia. Makanya Yesus katakan, aku akan mendirikan gereja. Akan ya, belum terjadi. Nanti terjadi apa? Itu the future tense-nya. Ya, future. Akan itu kapan? Waktu Roh Kudus turun. Gereja berdiri. Setelah Yesus naik ke surga. Itu akan di situ terjadi itu. Ya. Jadi Yesus yang mau gereja ada. Halo Pak Ibu. Ya. Bapak Ibu belum belajar ya. Dalam gereja itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Oh itu lebih seru lagi. Saya lagi ngajar itu. Tahu, Pak. Tahu. Di OIKU. Nah, ini bagus sudah dengar suara ya Pak Seth. Ya. Jadi pengakuan ini kan itu apa teologi mayornya yang dibangun ditutup dengan gereja terakhir setelah Tritunggal ditutup dengan gereja. Karena hanya gereja diwariskan kebenaran dari Alkitab. Tidak diwariskan ke Muslim, ke Buddhis, ke agama apapun. Tidak. Hanya kepada gereja. Harus kuat teologi tentang gereja. Sistematik, doktrin tentang gereja. Sistematik teologi. Tentang eklesiologi. Harus kuat. Gereja bisa asal, oke. Tapi gereja itu didirikan, dirancang oleh Yesus untuk menjadi representatif. Jadi wakil Allah dalam dunia ini ada di gereja. Halo? Gereja buat pengakuan. Untuk hadapi aliran. Jadi apologet lagi. Di dalam pengakuan kredo-kredo itu, beda-beda itu ya, hanya penekanan-penekanan ya. Tapi prinsipnya kan empat itu ada. Tritunggal kemudian ditutup dengan gereja kan. Halo Bapak Ibu. Ya. Ditutup karena gereja representatif Allah. The representative of God. Wakil Allah di dunia.
Dulu Israel, sekarang gereja. Dan Yesus yang buat itu. Atau haruskah kita mengatakan bahwa sistematika terutama membangun dogma atau kebenaran kitab suci? Ini pertanyaan. Pantil ini luar biasa ya. Otaknya brilian. Kita kalau belajar dari orang hebat, kita jadi hebat. Kalau kita pergi ke orang yang nggak hebat, waduh. Ya bukan saya mau merendahkan ya. Tiap orang kan Tuhan sudah taruh passion ya. Ada orang yang mau belajar serius. Jadi kalau dalam dunia belajar, karena Tuhan yang taruh passionnya, kita mau belajar dari dia. Maksudnya bukan saya menyombongkan diri atau bilang saya. Enggak. Ada banyak orang yang berkualitas lebih baik juga dari saya. Dan saya juga harus belajar dari mereka. Jadi lihat ya. Ya, sistematika terutama membahas dogma. Sesuatu yang sudah diputuskan. Dan itu pasti. Ini kayak sekarang ini ya. Ini luar biasa otaknya Pak. Dia menghubungkan antara sistematika ya dan dogma sekarang. Ada orang mengekstrimkan dogma, ada orang mengekstrimkan sistematika. Sekarang Pantil integrasi. Ini hebatnya. Ini pemikir besar. Dia sudah meninggal, sudah berapa tahunnya. Tapi cara berpikir. Tapi dia katakan, membangun dogma atau kebenaran Kristus. Pada dasarnya terdapat kesepakatan antara teolog reformat terkemuka mengenai hal ini. Semua setuju bahwa dogma-dogma gereja berasal dari kitab suci ya. Namanya hal yang pasti, kebenaran yang pasti, keputusan yang pasti tentang kebenaran harus dasarnya kitab suci. Itu yang absolut kan, karena firman Tuhan yang absolut. Oleh karena itu memang benar bahwa sistematika pada akhirnya berupaya menguraikan sistem Torah. Nah, itu tadi doktrin-doktrin. Menguraikan kan jadi doktrin-doktrin. Itu maksudnya Pantil. Sebagaimana diberikan dalam kitab suci. Dasarnya tetap Alkitab. Doktrin-doktrin itu kan dari Alkitab. Baru setelah banyak melakukan penelitian. Mau belajar doktrin, mau menghindar dari penelitian, nggak bisa. Kamu nggak teliti, nggak ngerti. Kamu bisa baca Alkitab. Hanya sekedar baca. Penelitian dong. Yang dilakukan terhadap kitab suci oleh para teolog sistematika. Gereja mampu, dia integrasi ya. Gereja mampu merumuskan dogma-dogma. Jadi dogma-dogma itu yang dirumuskan sebagai keputusan ini itu terhubung dengan sistematika. Hebat Pantil. Pengakuan iman gereja sejauh menyangkut isinya, konten pengakuan. Itu kredo ya. Tidak lebih dari suatu pernyataan sistematik. Ya pengakuan tadi kan saya bilang 4 ya. Ada Bapa, ada Kristus, ada Roh Kudus, ada kan 4. Sistematikanya kan gitu. Nah, ini maksudnya. Ya. Mengenai kebenaran kitab suci. Pernyataan-pernyataan dibedakan dari pernyataan sistematika. Waktu dinyatakan sudah berbeda. Karena sistematika luas. Nah ini sekarang kan itu dogma kan buat pernyataan. Ini keputusan yang pasti. Ya, dasarnya dari sistematik. Jadi dogma. Keputusan yang pasti. Nah itu maksudnya ya. Ya, sistematika Alkitab yang diberikan oleh teologi sistematika A. Karena singkatnya pernyataan-pernyataan tersebut yang membatasi diri pada hal-hal penting saja. Nah itu kan sistematika kan. Hal penting saja maksudnya apa? Doktrin fundamental. Itu maksud. Yang B, berdasarkan sifat otoritatif. Ya, karena standar tersebut telah diterima secara resmi sebagai standar dewan gereja-gereja. Jadi yang representatif yang di dalamnya ada yang disebut dewan gereja-gereja, mereka bersidang, memperjuangkan kebenaran berdasarkan Alkitab. Jadi otoritatif itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mewakili untuk memberi keputusan. Mereka belajar teologi sistematika. Karena pada zaman itu, mengapa muncul kredo pengakuan? Diserang kita, gereja diserang
oleh aliran sesat. Bapak Ibu belajar kristologi, ada berapa banyak aliran sesat pada abad-abad awal? Iya kan? Ya, Tuanes itu bukan baru, cuman kemasannya dibuat baru aja, dimodifikasi. Tapi itu sudah muncul, abad keberapa muncul? Kristologinya. Saya diberitahu ya, gimana ya? Kalau tentang kristologinya sudah error, sudah sesat, itu merusak Tritunggal itu. Karena Kristus sudah dihancurkan oleh para polemikus dan heresi. Ya. Ketika Kristus direndahkan, padahal dia setara dengan Bapa, berarti sudah tidak Tritunggal dong. Nah ini bahaya. Jadi kita lihat ya, sifat otoritatif dua ini terkait ya. Ada batas penting saja, fundamental, dan fundamental itu punya sifat otoritatif yang dipercayakan kepada gereja melalui siapa? Dewan gereja. Wah, sudah lewat ya. Susah ya belajar gini ya. Oke, cukup ya, nanti tahu-tahu saya ngomong mati tiba-tiba karena batasnya ada ya. Jadi minggu depan kita ada pertemuan berikutnya ya. Sampai 9 kali pokoknya. Pertemuannya 9 kali. Ya. Ya, sekarang saya minta Pak Sem untuk tutup dalam doa. Mari Pak Sem. Pak Sem, dengar suara saya? Iya, dengar Pak. Please. Halo?